Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak bisa sebut nama. Nama saya Almas Al-Musawifu. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja, yakni pengertian evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Jadi, evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini terdapat 3. Yang pertama, untuk menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Jadi, kurikulum akan lebih efektif jika ada sebuah evaluasi kurikulum. Yang kedua adalah menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Dengan adanya evaluasi kurikulum, kita bisa mengetahui keunggulan dari kurikulum tersebut dan juga kita bisa mengetahui kelemahan atau kesalahan yang terdapat pada kurikulum tersebut. Dan yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan kurikulum atau program pembelajaran. Setelah kita mengetahui kelemahan atau kesalahan dari kurikulum tersebut, kita bisa memperbaiki dan juga bisa mengembangkan kurikulum tersebut dengan lebih luas lagi. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yaitu untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau gagalnya kurikulum yang digunakan. Yang kedua, untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan yang ketiga, untuk menentukan hasil kurikulum. Jadi, dengan adanya evaluasi kurikulum, kita bisa memperbaiki kesalahan dan juga bisa menentukan hasil dari kurikulum tersebut. Oke, kita ke evaluasi makro dan evaluasi mikro. Evaluasi makro dalam evaluasi kurikulum adalah evaluasi yang dilakukan pada tingkat yang lebih luas, seperti pada kurikulum program secara keseluruhan. Evaluasi makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan dan perbaikan tujuan dan kurikulum program, serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Jadi, evaluasi makro dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti analisis kebijakan, kemudian analisis kurikulum nasional, dan analisis kebijakan pengembangan kurikulum. Evaluasi makro juga dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan pendidikan dan kurikulum pengembangan secara nasional. Selanjutnya, evaluasi mikro. Evaluasi mikro dalam evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan cara memutar program pembelajaran di kelas. Evaluasi mikro bertujuan untuk memulai kinerja dan menyajikan suatu program pembelajaran terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi, evaluasi mikro dalam evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti analisis hasil belajar siswa, kemudian analisis kinerja guru, dan analisis penggunaan sumber daya pembelajaran. Evaluasi mikro juga dapat memberikan manfaat bagi program pembelajaran dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi bisa dikatakan kalau evaluasi mikro ini dilakukan pada skala kecil seperti pada program pembelajaran yang ada di kelas. Tetapi kalau evaluasi makro dilakukan pada tingkat yang lebih luas seperti pada kurikulum program secara keseluruhan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.